terhormat Bapak Muhammad Fatunador MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum dan teman-teman PGMI 1F yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan, tak lupa juga selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada hari ini saya sebagai moderator akan memperkenalkan kelompok 4. Saya Mila Septianingrum absen 6 sebagai moderator. Saya Afidatul Aulia Rahma absen 35 sebagai sekretaris. Saya Karisma Anisatul Zahra absen 36 sebagai anggota. Selanjutnya, kelompok kami akan menyampaikan materi tentang Yunani klasik. Yunani klasik adalah periode yang berlangsung sekitar 200 tahun atau abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi dalam sejarah Yunani. Selama periode ini, banyak wilayah Yunani yang jatuh ke tangan Persia, tetapi kemudian wilayah-wilayah Yunani ini kembali merdeka. Yunani klasik sangat berpengaruh terhadap Romawi dan juga menjadi landasan peradaban Barat. Sebagian besar pemikiran politik, seni, arsitektur, bahatan, filsafat, teater, dan sastra berakar dari zaman ini. Periode klasik kemudian digantikan oleh periode Helenistik. Kaum sofis. Dalam sejarah filosofi Yunani terdapat satu kelompok filosofi yang dikenal dengan kaum sofis atau sophistes, yang dalam bahasa Inggris diartikan sebagai seseorang yang menipu orang lain dengan mempergunakan argumentasi yang tidak sah. Tokoh-tokoh kaum sofis yaitu Gorgias, Socrates, Plato, Aristoteles. Masing-masing tokoh memiliki pemikiran tersendiri. Pemikiran para tokoh kaum sofis. Pertama, Gorgias. 1. Mencari keterangan tentang asal-usul yang ada. 2. Bagaimana peran manusia sebagai makhluk yang mempunyai kehendak berpikir, karena itulah yang nantinya akan menentukan sikap hidupnya. 3. Norma yang sifatnya umum tidak ada, dan yang ada adalah norma yang individualistis atau subjektivisme. 4. Kebenaran tidak dapat diketahui, sehingga ia juga termasuk penganut skeptisisme. Kedua, Socrates. 1. Pemikiran tentang adanya kebenaran umum. Karena Socrates berpikir bahwa tidak semua kebenaran itu bersifat relatif atau disebut juga cara berpikir induksi, yaitu menyimpulkan pengetahuan yang sifatnya umum dengan berpangkal dari banyak pengetahuan tentang hal yang bersifat khusus. 2. Metode dialektika yang sebenarnya telah diterapkan oleh seorang filsuf bernama Zeno yang merupakan murid dari Parmenides. Cara kerjanya adalah seperti nama metodenya, yaitu dengan cara bertanya jawab atau berdialog. Metode ini juga disebut dengan maieutika atau seni kebijakan. 3. Pemikiran tentang keutamaan adalah pengetahuan. Jadi, semua hal dikaitkan dengan pengetahuan yang telah ada. Bahkan, Socrates telah menjelaskan bahwa baik dan jahat dalam kehidupan manusia dikaitkan dengan pengetahuan, bukan dengan kemauan manusia. 4. Pemikiran tentang adanya manusia yang abadi atau immortalitas. Socrates berpendapat bahwa orang yang mati hanya meninggalkan jasad dan ruhnya akan menuju ke alam selanjutnya. Ketiga, Plato. 1. Ide ialah realitas yang sebenarnya dapat dikenali oleh panca indera apabila dari segala sesuatu yang ada. Baginya, kehidupan semua ini merupakan bayangan dari dunia ide. 2. Gelombang pertama atau the first. Gelombang pertama adalah laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama, terutama dalam pendidikan dan pekerjaan.
Gelombang kedua atau the second wave. Gelombang kedua adalah pernyataan Plato untuk menghapuskan perkawinan dan keluarga untuk membentuk suatu negara besar, yaitu negara, sehingga semua orang bersaudara di dalam negara. 4. Gelombang ketiga atau the third wave. Gelombang ketiga adalah kekuasaan politik negara lebih baik dipegang oleh para filsuf agar kecerdasan ilmu pengetahuan yang tinggi dapat dipegang oleh para cendekiawan. Keempat, Aristoteles. Pemikiran Aristoteles bersifat empiris, yaitu tentang gagasan dunia aktualnya yang menolak ajaran Plato tentang dunia ide, bahwa segala sesuatu yang dilihat dan ada pada dunia ini dan hakikat yang sebenarnya berada dalam benda itu sendiri. Itulah realitas yang sebenarnya, karena eksistensinya ada di dalam benda itu, bukan di luar ide yang jauh entah di mana. Filsafat Helenisme Romawi. Helenisme berasal dari kata Hellenisein, berbahasa Yunani, dan juga menjadikan Yunani sebagai roh dan kebudayaan Yunani sepanjang roh dan kebudayaan itu memberikan ciri-cirinya kepada para bangsa yang bukan Yunani di sekitar Lautan Tengah, mengadakan perubahan-perubahan di bidang kesusastraan, agama, dan keadaan bangsa-bangsa itu. Sedangkan istilah Helenistik berasal dari kata Hellen, istilah yang dipakai secara tradisional oleh orang Yunani sendiri untuk menyebutkan nama etnik mereka, mula-mula dipakai oleh ahli sejarah Jerman Johann Gustav Droysen merujuk pada penyebaran peradaban Yunani pada bangsa bukan Yunani yang ditaklukkan oleh Alexander Agung. Epikuros dilahirkan di Samos dan mendapatkan pendidikan di Athena. Tujuan filsafatnya ialah menjamin kebahagiaan manusia. Menurut Epikuros, tiada sesuatu pun yang ada yang ditimbulkan oleh sesuatu yang tidak ada, dan tidak ada sesuatu yang ada yang kemudian musnah menjadi tidak ada. Stoa didirikan oleh Zeno dan Scipio Decius pada tahun 336 sampai 264 sebelum Masehi. Sebutan Stoa diturunkan dari Stoa Poikila, yaitu ajaran Digel di antara tiang-tiang. Aliran Stoa meliputi 3 tahap. Pertama, Yunani kuno. Kedua, tengah-tengah. Dan yang ketiga, Stoa baru. Filsafat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama fisika, dan yang kedua logika, dan yang terakhir etika. Skeptisisme adalah suatu gejala yang menandai zaman kira-kira 3 abad sebelum Masehi. Aliran skeptisisme yang paling menonjol adalah aliran Pyrrho dari Elis pada tahun 360 sampai 270 sebelum Masehi. Yang menjadi pangkal pikiran Pyrrho adalah relativisme. Menurut Pyrrho, pengamatan, akal, dan anggapan-anggapan manusia bersifat relatif. Sekian dari kelompok kami, semoga ilmu yang kita berikan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.